Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sedang memuji menyembah Tuhan di keluarga kita, kelompok kita masing-masing. Sampai jumpa kembali di pagi hari ini, kita boleh beribadah kepada Tuhan, boleh menyembah Tuhan, boleh mengagungkan Tuhan di situasi kondisi yang seperti ini. Kita masih tetap setia. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini dengan satu judul, jangan takut menjalani kehidupan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun kehidupan kita saat ini semua kita mengalami namanya bencana wabah virus COVID-19. Kita masih belum reda, bahkan menurut grafik semakin tinggi. Bahkan Indonesia sudah 10.000 lebih pasien terpapar COVID-19, yang mati 813 dan yang sembuh 1.500-an ke atas. Tapi puji Tuhan saudara, walaupun suasana apapun kita tetap harus ada sukacita. Amin. Karena itu saya ingin sampaikan sekali lagi, jangan takut menghadapi kehidupan ini, atau jangan takut menjalani kehidupan. Walaupun saat ini harus kita memang lalui saat susah, saat penderitaan, saat kita di lockdown, kita ada yang sampai tidak bekerja atau bekerja mungkin hanya setengah waktu dan lain sebagainya. Tetapi saudara dan saya perlu tahu, kita sebagai umat Tuhan, sekali lagi, kehidupan kita di dunia ini atau kehidupan kita harus dimulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, untuk menjalani kehidupan, mari kita akan awali kehidupan dimulai dengan di dalam Yesus Kristus. Kenapa kita harus mengawali semua kehidupan kita ini dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena nama Yesus adalah segalanya bagi kita. Karena itu kita akan menyimak beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tentang jangan takut menjalani kehidupan. Kita akan menaruh kehidupan kita dimulai di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, Yesus Kristus pemilik dan pemberi kehidupan. Tuhan Yesus Kristus pemilik dan pemberi kehidupan buat kita, saudara. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dimiliki oleh Tuhan. Yesus Kristus pemilik dan pemberi kehidupan, memiliki kehidupan saudara, memberi kehidupan buat saudara. Ini jelas dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat. Saya bacakan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia, sekali lagi, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 4 ini, di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya ada kehidupan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup saudara dan saya ini harus mencerminkan terang. Karena kehidupan Kristus adalah kehidupan terang. Kehidupan yang diberikan oleh Kristus itu adalah kehidupan yang terang, kehidupan yang benar, kehidupan yang baik,
dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, Yesus Kristus pemilik dan pemberi kehidupan. Karena di dalam Dia, kata firman Tuhan, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara dan saya, orang yang percaya ini, mencerminkan terang hidup Kristus yang diberi oleh Tuhan. Kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, kehidupan yang mencerminkan firman Tuhan. Tidak takut dengan kehidupan kita ini. Bahkan kita akan jalani dalam setiap kehidupan kita dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, poin yang kedua. Yesus Kristus adalah penopang kehidupan. Yesus Kristus yang kita percaya itu adalah penopang. Penopang Bapak Ibu. Penopang kehidupan saudara dan saya. Yang menopang saudara. Mungkin saudara ada topangan. Kalau kerja di perusahaan, saudara ditopang oleh perusahaan saudara. Kalau saudara bekerja di orang yang kaya, saudara ditopang oleh orang yang kaya. Saudara yang mungkin ditopang oleh donatur-donatur. Tetapi saudara, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah penopang kehidupan saudara dan saya. Kita buktikan di dalam Ibrani. Kita membaca di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-1 ayatnya yang ketiga. Saya ulang, Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kita hanya yang asal saja. Saya ulangi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Siapa ia? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan gambar wujud Allah. Dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tuhan Yesus penopang manusia yang penuh dengan kekuasaannya. Penuh dengan kekuasaannya menopang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya secara kasat mata mungkin saudara tidak tahu siapa yang menopang kita. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah penopang kehidupan orang percaya. Ya, Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara dan saya ditopang oleh Tuhan secara supranatural yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Saudara ditopang oleh Allah dengan kekuasaannya melalui firman-Nya. Saudara dan saya ditopang oleh Tuhan. Karena itu jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 15, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Saya ulang, Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Ayat yang begitu sangat kita hafal dalam kitab. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan penopang kehidupan kita. Asal dikatakan dalam ayat ini, barang siapa tinggal di dalam Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dan Tuhan di dalam saudara, ia akan berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Topangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita adalah rantingnya. Kita harus tetap nempel. Kita tetap harus ditopang oleh Tuhan, kekuatan Tuhan.
Seperti yang dikatakan dengan jelas di dalam ayat ini, barang siapa yang tetap tinggal bersama Tuhan, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, setiap orang percaya pada Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan hidup yang berkelimpahan di dunia ini, mendapatkan hidup yang berkelimpahan di dalam dunia ini. Saudara dan saya, di sini dengan jelas dikatakan setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ia akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan di dalam dunia ini. Kenapa saudara dan saya tidak menikmati? Di mana yang salah? Kita bisa evaluasi dalam hidup kita. Karena orang yang tinggal bersama dengan Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu dijanjikan oleh Tuhan akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan di dalam dunia ini. Ada ayatnya, saudara. Yohanes 10, pasal yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan di Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Ayat ini juga sangat kita hafal. Mari saya akan bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, sekali lagi kita akan menjalani kehidupan ini, jangan takut. Karena kehidupan kita dimulai di dalam Yesus Kristus. Firman-Nya berjanji seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pencuri. Hari ini banyak pencuri. Orang-orang yang keluar dari asimilasi tahanan dapat revisi, keluar karena sifatnya masih pencuri. Walaupun sudah dihukum, keluar, dia kumat lagi, saudara. Mengadakan kegiatan pencurian, penjambretan, perampokan dan lain sebagainya. Karena itu pencuri. Tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi di sini dikatakan, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang supaya mereka itu, saudara dan saya ini, memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan mempunyai segala kelimpahan. Saudara mungkin katakan, kenapa saya kok senantiasa kekurangan? Saya kesulitan, saya dalam penderitaan. Yang salah siapa, saudara? Di dalam Yesaya 59, tidak kurang panjang pendengaran tangan Tuhan, tidak kurang tajam pendengaran Tuhan. Kenapa tidak menolong kita? Kenapa? Dosa kita. Karena dosa saudara dan saya, sehingga pendengaran Tuhan tidak dengar doa saudara. Tangan Tuhan tidak menjangkau saudara karena dosa. Yang menghambat semuanya adalah dosa. Karena Yesus sudah berjanji, aku datang supaya saudara dan saya ini mempunyai hidup. Bukan hanya mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mempunyai segala kelimpahan. Saudara dan saya, kita menghadapi yang seperti ini, jangan takut. Memang Tuhan tidak kelihatan menolong kita, tetapi firman-Nya berjanji. Saudara harus percaya kepada firman Tuhan ini. Sekali lagi saya katakan, aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu tidak kekurangan. Ada yang kita butuhkan, ada. Pertolongan Tuhan ada. Hari ini saudara dibuktikan. Orang-orang yang cinta kepada Tuhan dapat pertolongan Tuhan. Dapat perhatian Tuhan.
Saya secara pribadi bisa saksikan. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan menolong saya. Berbagai macam cara Tuhan menolong. Padahal saya hanya duduk diam di rumah. Saya senantiasa dapat kabar di WA saya, berita tentang berkat, tentang pertolongan Tuhan. Tentang campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Karena apa? Satu prinsip, tinggal bersama Tuhan. Hidup kita percaya kepada firman-Nya akan memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tidak kekurangan. Kalau kita kekurangan hari ini perlu evaluasi diri. Seperti saya katakan tadi, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Kenapa tidak menolong saudara dan saya? Karena hambatannya adalah dosa kita sendiri. Karena itu berhentilah berbuat dosa. Jadilah orang yang baik, orang yang benar, orang yang melakukan kebaikan Tuhan. Yang terakhir, saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat hidup kekal setelah hidup sementara di dunia ini. Saudara, sekali lagi saya katakan, setiap orang percaya pada Yesus Kristus dapat hidup kekal setelah hidup sementara ini berakhir. Sementara hidup di dunia ini berakhir, yang terakhir saudara dan saya, perjalanan hidup kita mendapat hidup yang kekal. Mendapat hidup yang kekal. Baru saja kita peringati Paskah. Baru kita peringati Jumat Agung, pengorbanan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Itu menjanjikan, memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Bayangkan saudara, dalam khotbah saya pagi hari ini, Yesus Kristus menjamin memiliki kehidupan, memberikan kehidupan kita. Yang kedua, Yesus Kristus adalah penopang hidup kita. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah pemberi hidup kelimpahan. Yang keempat, setiap orang yang percaya kepadanya, yang berakhir dalam hidup ini, akan mendapatkan hidup yang kekal. Ayat penutup sudah ayat kita hafal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Tanpa saya buka Alkitab, mungkin saudara dan saya hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup dunia ini sementara. Ada yang 50 tahun dipanggil Tuhan, ada yang 65 tahun dipanggil Tuhan, ada yang 70 tahun, ada yang sampai 80, 100 tahun, ada yang masih 17 tahun dipanggil Tuhan. Tidak masalah. Yang penting kita, saudara dan saya, sudah percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus setelah akhir dunia ini, hanya sementara ini berakhir, kita mendapatkan hidup yang kekal. Saya ulang inti khotbah saya pagi hari ini. Jangan takut menjalani kehidupan. Kehidupan dimulai hanya di dalam Yesus Kristus. Satu, Yesus Kristus pemilik dan pemberi kehidupan. Yesus Kristus yang kedua adalah penopang kehidupan. Penopang kehidupan. Yang ketiga, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan hidup yang berkelimpahan sesuai firman Tuhan tadi. Yang keempat, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal setelah hidup sementara ini berakhir. Saudara dan saya, dengan jelas pagi hari ini kita mendapatkan firman Tuhan. Jangan takut menjalani kehidupan. Tempatkan Yesus dalam hidup kita. Demikian saudara, kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa buat firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat setiap
anak-anakmu yang sudah mendengarkan khotbah di kelompok mereka masing-masing, di keluarga mereka masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, akan tidak takut menjalani kehidupan ini. Kami doakan anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua, semua saja yang mendengar pagi hari ini akan memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan akan menghadapi kehidupan dengan tidak takut dan akan tetap semangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan pagi hari ini. Kami percayakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.